Hai Sobat Pembelajar, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang analisis kelayakan bisnis, proposal rencana kerjasama penyediaan infrastruktur barang milik negara. Kerjasama penyediaan infrastruktur yang biasa kita singkat dengan KSPI adalah pemanfaatan BUMN melalui kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aturan terkait dengan KSPI yaitu yang pertama, Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 464/KN/2021 dan Buletin Teknis Nomor BTA 1/KN.5/2022. Adapun latar belakang terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 464/KN/2021 yaitu adanya amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan barang milik negara. Adapun ruang lingkup dari Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 463 Tahun 2021 yaitu objek analisis, tujuan analisis, subjek analisis, permohonan analisis, proses analisis, dan penyusunan analisis. Adapun susunan batang tubuh dalam Kep Dirjen 461 Tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir dalam slide berikut ini. Dalam batang tubuh, pembagian kewenangan dalam pelaksanaan analisis kelayakan bisnis proposal rencana KSPI BUMN mengikuti pengaturan pembagian kewenangan penilaian BUMN. Pelaksanaan analisis kelayakan bisnis proposal rencana KSPI BUMN dilakukan terhadap KSPI BUMN yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan analisis atas proposal rencana KSPI BUMN bersifat independen. Dalam pedoman umum, kita harus mengetahui beberapa pengertian yang meliputi KSPI, clawback, dan proposal rencana KSPI BUMN. Adapun pengertian tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam slide berikut ini. Analisis kelayakan bisnis KSPI BUMN dilakukan untuk KSPI BUMN yang belum dilaksanakan. Adapun tujuannya adalah yang pertama, melakukan review atas usulan besaran dan kriteria clawback atas proposal, dan yang kedua, mengusulkan besaran dan kriteria clawback. Dalam pelaksanaan analisis kelayakan bisnis proposal rencana KSPI BUMN meliputi 1. Analisis proyeksi laba rugi dan arus kas. 2. Analisis tingkat diskon. 3. Analisis indikator keuangan. Dan 4. Analisis clawback. Adapun hasil dari analisis kelayakan bisnis digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola barang untuk menetapkan besaran clawback dan untuk menetapkan jadwal clawback. Proposal rencana KSPI BUMN. Pemohon dalam mengajukan proposal rencana KSPI BUMN wajib untuk melampirkan proposal atau final business case atau proposal prastudi kelayakan. Selanjutnya juga perlu untuk melengkapi data dan dokumen. Adapun isi dari proposal final business case atau proposal prastudi kelayakan serta data dan dokumen yang perlu dilengkapi adalah sebagaimana ditampilkan dalam slide berikut ini. Permohonan analisis kelayakan bisnis KSPI BUMN. Permohonan analisis kelayakan bisnis KSPI dilengkapi dengan data dan atau informasi yang memuat sekurang-kurangnya latar belakang permohonan, tujuan permohonan, deskripsi objek KSPI BUMN, dan proposal rencana KSPI BUMN. Permohonan analisis kelayakan bisnis KSPI BUMN disampaikan kepada Direktur Penilaian
dan kepada Kepala Kantor Wilayah, Direktur Penilaian untuk kewenangan analisis oleh penilai pemerintah di kantor pusat, dan Kepala Kantor Wilayah untuk kewenangan analisis oleh penilai pemerintah di kantor wilayah. Tata cara analisis. Proses analisis kelayakan bisnis proposal rencana KSPI meliputi mengidentifikasi permohonan analisis, menentukan tujuan analisis, mengumpulkan data awal, melakukan survei lapangan, melakukan analisis proyeksi laba dan rugi arus kas, menentukan tingkat diskon, melakukan analisis indikator keuangan, melakukan analisis clawback dan menyusun laporan analisis. Identifikasi permohonan analisis kelayakan bisnis dilakukan dengan cara melakukan verifikasi atas kelengkapan dan data informasi permohonan analisis dan kebenaran formal data dan informasi permohonan analisis. Kegiatan analisis KSPI. Analisis KSPI dilakukan yang pertama adalah melakukan analisis proyeksi laba rugi dan arus kas. Kegiatan yang dilakukan adalah menganalisis besaran dan asumsi terkait pendapatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN selama masa KSPI. Kemudian, melakukan analisis besaran dan asumsi terkait beban yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN selama masa KSPI. Lalu melakukan analisis proyeksi laba dan rugi arus kas bersih yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN selama masa KSPI. Selanjutnya melakukan analisis belanja modal atau capital expenditure yang berkaitan dengan pemanfaatan BMN selama masa KSPI. Analisis selanjutnya adalah analisis tingkat diskon. Kemudian melakukan analisis indikator keuangan untuk KSPI. Analisis indikator keuangan untuk KSPI meliputi analisis net present value, analisis internal rate of return, analisis payback period, dan atau discounted payback period. Selanjutnya melakukan analisis clawback. Analisis clawback yang diusulkan dalam proposal KSPI dilakukan melalui review presentase clawback yang diusulkan dalam proposal rencana KSPI BMN, review kriteria clawback yang diusulkan dalam proposal rencana KSPI BMN. Kemudian, mengusulkan presentase dan kriteria clawback selama masa KSPI BMN berdasarkan analisis tim penilai. Selanjutnya melakukan perhitungan persentase clawback antara pemerintah dengan mitra KSPI yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu karakteristik infrastruktur, nilai investasi pemerintah, nilai investasi mitra KSPI, resiko yang ditanggung mitra KSPI, dukungan pemerintah, dan jaminan pemerintah atas proyek kerjasama. Selanjutnya dalam melakukan analisis clawback yaitu mempresentase pembagian clawback yang dihitung berdasarkan laba bersih atau earning after tax. Kemudian tim penilai dapat mengusulkan satu atau lebih kriteria sebagai dasar clawback, yaitu target internal rate of return telah tercapai dan atau payback period telah tercapai selama masa kerjasama dan pendapatan telah melebihi dari yang ditargetkan. Laporan analisis kelayakan bisnis KSPI BMN. Hasil analisis dituangkan dalam laporan analisis dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Laporan berlaku paling lama dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal analisis. Adapun nilai yang dimuat dalam laporan analisis menggunakan satuan mata uang rupiah. Dalam hal perhitungan nilai menggunakan satuan mata uang asing, hasil perhitungan disajikan dalam satuan mata uang asing dan mata uang rupiah. Konversi mata uang asing menjadi mata uang rupiah dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal analisis. Laporan analisis memuat beberapa hal, yaitu halaman judul,
surat pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, asumsi dan syarat yang membatasi, bab 1 ruang lingkup, bab 2 asumsi umum, investasi mitra, dan rencana pengembangan, bab 3 analisis proyeksi laba rugi dan arus kas, bab 4 analisis tingkat diskon dan indikator keuangan, bab 5 analisis clawback, kesimpulan, dan lampiran. Untuk lebih jauh mengetahui isi dari masing-masing mulai dari halaman judul hingga lampiran, dapat kita lihat sebagaimana ditampilkan dalam slide berikut ini. Sahabat pembelajar, demikian yang dapat kami sampaikan sedikit tentang KSPI BMN. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih telah menyimak video ini.